Welcome back to Female Daily Network YouTube channel barengan sama aku Gianda, aku Arinda. Dan kali ini Duonda akan share produk-produk terbaru ya kak, yang masuk ke meja editorial minggu ini. Kalau mau tahu apa aja produknya dan kira-kira kehebatannya apa aja, keep on watching. Nah, produk yang pertama itu datang dari Beauty Mask. Itu dia adalah Beauty Mask Revitalize Peel Off Mask. Jadi sebenarnya Beauty Mask itu udah terkenal sama sheet masker. mask-nya. Yes, sheet mask itu udah Aku banyak juga pakai. banget. Banyak banget yang suka juga di FDF juga udah banyak banget yang review ya Gia. Dan variannya juga banyak kan, Yes, ada beberapa betul. warna dengan kegunaan yang berbeda juga. Nah sekarang mereka datang dengan peel off mask. Nah dia tuh kayak gampang banget untuk dipakai karena nggak perlu dicuci. Oh, jadi tinggal diketek gitu ya? Ya, tinggal diketekin. Jadi tinggal diaplikasiin gitu ke muka. Dia bentuknya gel gel, gitu ya? bentuknya gel. Oh, Terus dia tinggal diaplikasiin aja. Ini kita nggak bisa diaplikasiin ke muka, maaf ya, tapi tangan aja untuk contohnya. Jadi dia tinggal diaplikasiin aja ke muka kita setelah dibersihin dulu mukanya tentunya. Terus udah gitu ditunggu sekitar 10 sampai 15 menit. Bisa tinggal dikelopek. Iya benar. Dikletek ya, dikletek lah gitu. Dan yang paling gue suka dari masker ini tuh dia mengandung banyak banget manfaat gitu di dalamnya. Jadi dia bisa bantu cerahin kulit kita. Terus udah gitu bisa juga sebagai membantu untuk meremajakan kulit lah gitu karena cocok untuk usia kami yang sudah tidak lagi remaja. karena dia ada antioksidan naturalnya gitu di dalam si masker ini. Natural antioksidannya itu adalah pink grapefruit extract. Nah terus dia juga, tadi kan gue bilang dia bisa cerahin muka tuh. Nah biasanya yang bisa cerahin muka tuh adalah vitamin B3. Nah di dalam sini tuh ada juga vitamin B3-nya. Oh. Gitu. Selain itu juga dia ada brightening action, ada 3 brightening action. Ada marshmallow root extract, rice bran, sama licorice. Kalau yang gue notice, ini kan tadi gue coba ratain di tangan ya. Biasanya tuh peel off mask yang gue pernah coba, permasalahannya tuh pas saat diratainnya tuh susah gitu. Jadi kayak nggak rata. Jadi ada bagian yang tipis, ada bagian yang tebel. Itu kan sebenarnya pas lagi proses ngeleteknya tuh ngaruh. Kalau misalnya bagian yang tipis jadi lebih susah. Iya benar. Kalau ini ngeratainnya kayak mudah. Iya sih, enak. Dan ini tuh bisa dipakai juga di tengah-tengah lagi ngerjain apa di kantor gitu, enak banget. Ini karena dingin banget kan Ki, pasti Iya, ada cooling sensation dan bening. Yes. Nah, jadi pas dia diangkat, dia tuh bakal bantu juga untuk angkat sel-sel kulit mati yang ada di kulit. Oh, gitu. okay. Jadi ya sekalian sedikit mengeksfoliasi lah gitu. Jadi ini kalau misalnya ditaruh di muka, dia cuman kayak akan memberi efek glowing. Ya kan biasanya kan suka yang hitam. Iya. Kalau ini tuh bener-bener nggak kelihatan. Emang sih agak putih si gelnya, tapi begitu diratain di kulit sih dia bener-bener. Ya kan lo kayak lagi pakai gel aja gitu kayak lagi pakai moisturizer sih sebenarnya gitu. Jadi nggak terlalu ribet pakainya, nggak susah, gampang diratain sebenarnya gitu. Ini kita bakal diemin dulu aja kali ya di tangan sambil nanti kita ngobrolin produk lain. Kita coba keleteknya mudah atau tidak. Yes. Harganya berapa kak? Ini untuk 40 gram itu sekitar 30 ribuan dan bisa didapat di Tokopedia. Mereka udah punya official store si Beauty Mask ini di Tokopedia. Berarti untuk yang offline-nya belum? Kayaknya belum ada karena ini baru banget launching. Dan launchingnya di Tokopedia? Launchingnya bareng kita kebetulan. Oh baik, ya. Linknya nanti mungkin akan ditaruh di description box ya. Oke, next dari brand lokal. Sebenarnya ini bukan produk baru, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ya. Rose All Day The Realist Lightweight Foundation. Jadi sebelumnya mereka udah ngeluarin kalau nggak salah 4 atau 3 warna gitu. Nah tapi lagi-lagi saya harus FOMO karena gak ada yang pas kak shade-nya di muka saya. Yang terang terlalu terang, yang gelap abu-abu gitu. Jadi highlighter kali ya di kalau. Dan akhirnya pas mereka kan sempat main ke kantor. Nah terus gue menyampaikanlah aspirasi dari rakyat-rakyat berkulit tan dan kuning langsat seperti saya ini ya. Gue bilang, wah butuh loh, nggak punya loh shade saya gitu. Terus katanya iya kita lagi consider untuk menambah shade baru yang lebih cocok sama kulit-kulit Indonesia. Makanya seneng banget akhirnya mereka hadir dengan 2 shade baru. Ini Warm Honey, ini sama caramel. Kalau kalian yang ngerasa kulitnya mirip sama aku,
Warm Honey ini pas banget, cocok banget. Gue udah cobain, ini bener-bener kayak kulit gue banget, nggak pakai foundation gitu. Sedangkan yang karamel itu lebih gelap. Carol kali ya? Mungkin Carol gitu, Dory pun menurut gue ini masih bisa. Masih masuk ya? Jadi kalau Carol gitu kayak masih bisa nih pakai yang ini, pakai yang karamel karena dia way deeper. Coba ya kita taruh. Nah ini yang Warm Honey, ini yang karamel. Ya lebih gelap banget. Lebih gelap ya. Nah jadi kalau dilihat dia tuh ngeluarin 2 shade baru, tapi lumayan signifikan bedanya ya. Bisa dilihat yang atas itu Warm Honey lebih terang, yang bawah tuh karamel yang lebih deep gitu. Dan senengnya adalah kan kemarin sebenarnya dia juga udah ada Kak shade gelapnya, cuman pink undertone. Oh kalau dia lebih yellow ya? Yang ini lebih yellow, menurut gue lebih masuk ke skin tone orang Indonesia. Oh oke. Gitu. Jadi buat kemarin teman-teman yang merasa abu-abu pakai foundation Rose All Day, coba deh dua shade ini karena ini nggak abu-abu sama sekali. Review foundationnya sendiri kan di sini emang ditulisnya adalah one pump of the realest gitu. Kenapa one pump? Karena menurut gue one pump aja tuh cukup banget. Iya sih emang. Cukup banget karena dia keluarnya cukup banyak satu pumpnya, dan karena ini medium coverage lah gitu. Tapi kalau di build bisa jadi full coverage. Jadi sebenarnya one pump aja itu kalau gue di muka yang cukup luas ini ya itu cukup. Kalau dibilang kan ini everyday lightweight, malah justru gue ngerasa ini bukan foundation everyday gitu loh menurut gue. Karena itu sih coverage-nya lumayan, lightweight iya, tapi jatuhnya di gue karena coverage-nya lumayan jadi lebih special occasion gitu. Kalau everyday gue prefer yang lebih light coverage gitu. Jadi kayak nggak terlalu dandan gitu. Kalau ini karena full coverage, ketutup tuh segala dosa-dosa di wajah, jadinya kayak dandan gitu. Dia matte apa glowing sih? Nah dia tuh kalau di sini sih kelihatannya kayak agak glowing ya. Nah, tapi pas udah diratain ke wajah sih dia matte ya. Jadi ini cocok untuk kulit berminyak. Di kulit gue yang dry itu nggak sampai cracking gitu enggak, cuman for my liking kurang ada sheen-nya aja, kurang ada glowing-nya. Jadi mungkin kalau ada yang pengen coba, mungkin primernya bisa yang lebih highlighting ya, glowing gitu. Lebih dewy kalau nggak suka efek yang terlalu matte gitu. Cuman untuk claim lightweight-nya gue setuju, long lasting-nya setuju banget karena waktu itu gue pakai olahraga. Cuman bagian moisturize-nya itu sih gue kurang tahu ya, karena gue ngerasanya nggak terlalu ngasih efek moisturize di kulit, padahal dia mengandung hyaluronic acid gitu. Harganya ini 209.000, tapi kalau misalnya bundle sama ini nih, kita juga dikirimin sama si Little Bean Sponge-nya yang warna pink yang udah di-review sama Ocel Mandin kemarin. Ini 250.000. Bisa dibeli di, terakhir sih gue cek Shopee ya. Oke, terus produk ketiga ada dari Diptyque. Ini adalah scented candle. Ini limited edition 2019 untuk menyambut Valentine. Gitu. Jadi untuk merayakan Valentine, Diptyque itu ngeluarin 2 scented candle, yang satu Damascena sama satu lagi Sentifolia. Nah, ini tuh dia dibikin dari 2 bunga mawar, jenis bunga mawar yang beda. Kalau yang Damascena itu dari Damask Rose. Kenapa namanya Damask Rose? Karena itu kayak semacam menandakan tempat berasalnya si bunga rose itu dari Damaskus dibawa ke Eropa. Jadi untuk mengenang dia dibawa dari Damaskus ke Eropa, jadi sebutnya rose Damask Rose gitu. Nah kalau yang si Damascena ini wanginya memang lebih kerasa banget, rose-nya lebih kencang sih. Ya kan? Kayak parfum. Jadi nih kalau ini dinyalain 1 jam di ruangan juga udah bikin wanginya bertahan lumayan lama. Kemarin dinyalain yang ini sama Ocel, terus kayak satu ruangan FD wangi rose gitu. Gue sih lebih suka yang ini ya, karena wanginya lebih subtle daripada yang ini. Nah kalau si Sentifolia ini tuh dibikinnya dari rose juga, tapi namanya dari Sentifolia Rose sesuai dengan nama lilinnya lah gitu. Memang dia wanginya lebih subtle, dan dia disebut juga sebagai May Rose karena dia cuman blooming di bulan Mei. Oh gitu. Jadi pas blooming di bulan Mei langsung diambil, dijadikanlah wangi-wangian untuk parfum, untuk lilin gitu. Ini juga packagingnya beda kan, bentuk ilustrasi di. Nggak bisa ya kalau gue lebih suka wanginya yang ini, tapi suka packagingnya yang itu nggak bisa ya. Nah ini tuh beda, nih kan kayak bunganya tuh si kelopaknya lebih banyak. Jadi Sentifolia tuh kayak gini kurang lebih. Bahasa Latinnya tuh dari centum dan folia. Centum itu ratusan, folia itu leaf. Jadi emang si kelopaknya itu
banyak banget gitu, nggak sampai 100 sih, cuman karena sebanyak itu si lapisan lo pakai jadi dinamain Centifolia Rose gitu. Ini juga kerjasama sama ilustrator asal Prancis, semoga gue nyebutnya benar, dari namanya Jean de Talent kalau nggak salah nyebutnya ya, mudah-mudahan benar. Ini emang eksklusif untuk merayakan Valentine 2019 dan biasanya koleksi-koleksi diptyk ini kalau ada yang limited edition tuh habisnya lumayan cepat. Tapi ini ada di sini? Ada di sini, bisa beli di The Papillon. The Papillon yang ada di Kemang atau yang di Pacific Place. Tapi wangi yang ini sih, gue suka banget. Yang itu rada kembang banget. Ini memang memang mawar banget yang ini wanginya. Jadi buat yang seneng banget sama wangi rose, ini menurut gue cocok. Dan memang sebenarnya bisa dinyalain terpisah. Misalnya lu cuma suka wangi ini, bisa nyalain satu ini atau satu ini. Tapi katanya efeknya akan lebih menyenangkan kalau dinyalain dua-duanya. Kita coba nanti di kantor. Harganya nanti di-update di description box karena nanti aku tanya dulu ya ini harganya berapa. Oke, terakhir ini dari brand lokal lagi. Ini adalah Posy Beauty. Sebenarnya seperti Rose All Day tadi, ini juga bukan produk baru, Kak. Jadi ini lipstiknya Posy Beauty yang lama, cuman mereka ngeluarin dua shade baru. Nah, dua shade barunya itu adalah Sloth dan Gluttony. Dan dua-duanya pink. Iya, cuma ya kan? Jadi apa ya itu ya? Mungkin undertone-nya kan undertone-nya aja. Coba kita buka ya. Jadi ini tuh nama-nama lipstiknya mereka tuh emang Seven Sins gitu. Ini Sloth, Gluttony, Seven Sins, Envy, Pride, tuh Lust, Greed sama Wrath. Yang baru adalah dua ini, Sloth dan Gluttony. Tuh, kalau dilihat slightly mirip banget. Kalau dari packagingnya ya, kita lihat ini warnanya sama-sama pink, tapi bedanya mungkin yang satu lebih mauve aja, ini lebih cerah. Kita coba kalau di swatch ya. Ternyata setelah di swatch pun mereka mirip banget ya. Tapi memang ini kayaknya lebih cool deh. Lebih cool, ini lebih warm. Jadi yang lebih cool itu Gluttony, yang lebih warm itu Sloth. Tapi kalau nggak di-compare sebelah-sebelahan gini, menurut gue mirip banget sih. Mirip banget. Lo sendiri udah pernah pakai belum? Ini gue pakai Posy Beauty. Gimana? Ini sebenarnya ini baru pertama kali gue cobain. Karena gue kan emang nggak begitu suka lipstick liquid yang matte. Sama gitu, tapi ini gue tidak merasakan apa ya, kadang-kadang suka nempelnya berlebihan gitu loh. Nah ini tuh gue nggak ngerasain nempel yang susah buka mulut gitu, terus dia nggak cracking di bibir gue, nggak masuk ke fine lines gitu ya. Terus ini yang gue cobain itu tadi warna Pride ini yang gue pakai. Gitu, dan dia tadi pas gue cobain sih keringnya lumayan cepat, jadi makanya itu emang nggak bikin lengket kali ya. Karena ngesetnya cepat ya. Ngesetnya cepat. Tapi setelah ngeset berat kah gitu? Enggak sih. Cuman kadang-kadang emang kebiasaan gue kalau pakai lipstick yang agak matte tuh suka gue rasa-rasa gitu. Karena gue pengen tahu ini kayak rontok apa enggak, ternyata enggak sih. Enggak ya. Oke, dan gue juga suka packagingnya si Posy. Iya. Karena gepeng-gepeng lucu gitu, agak mirip Marc Jacobs nggak sih? Oh iya, benar. Tapi oke kok, maksudnya ini warnanya pigmented juga menurut gue. Pas diaplikasiin ke sini juga warnanya nyata banget. Pas gue aplikasiin ke bibir juga warnanya bagus. Oke. Oh ya, setelah kita mencari harganya di website, kita juga menemukan fakta bahwa Posy Beauty ini vegan friendly dan halal gitu. Jadi kalau temen-temen yang concern akan itu, silahkan dicek Posy Beauty. Harganya itu 149.900. Mereka punya website sendiri, jadi bisa pesan juga via website mereka. Oke, udah semua produk kita mention. Cuman kan tadi kita lagi nyobain si Beauty Mask Revitalize Peel Off Mask di tangan. Sebelum di peel, dia kayak apa ya? Kayak glowing gitu, lihat tuh. Dan nggak lengket. Tapi ini nggak keras sih. Maksudnya kadang-kadang ada kan yang bikin kentang banget. Iya, gitu gue loh. tadi sampai perlu make sure gue pegang untuk mastiin ini udah kering atau belum. Karena dia nggak kerasa ketarik-tarik gitu di tangan. Jadi gue kayak ini udah kering atau belum? Ternyata udah kering. Dan kayak udah siap di peel off. Ini menurut gue efeknya setelah kering kayak pakai putih telur itu loh ya. Iya. Tinggal dikelupas nih. Wow. Tadi kita kesulitan mencari bahasa, ternyata bahasa adalah kelupas. Letak-letek kelupas, Beb.
Tuh gampang banget. Iya, gampang banget. Dan nggak sakit sih. Kadang-kadang ada masker peel off yang Iya. yang sakit kan kalau diangkat. So far dicobain di tangan sih mudah dikleteknya. Dan kerasa bersih banget gitu sih. Sama efeknya lebih bright gitu. Iya, lebih bright. By the way, ini juga salah satu masker kesukaan Imani. Jadi, iya kan, waktu itu sempat Imani juga sempat cerita nih masker kalau misalnya dia mau pergi, dia pasti selalu pakai masker ini dulu biar kelihatan lebih bright. Walaupun kan dia nggak suka pakai makeup tuh, iya kan? Jadi biar mukanya tuh kelihatan lebih cerah gitu. Ini emang salah satu masker kesukaan Imani juga. Oke. Karena emang gue ngerasanya lebih bright sih memang. Lebih bright. Gue merasa lebih bersih dan kayaknya sih emang dia punya kemampuan untuk membersihkan kulit juga sih. Kan dia bisa ngangkat sel-sel kulit mati tadi kata lo ya. Benar. Walaupun gue kira karena di kleteknya tuh nggak terlalu effort ya, ini benar bisa mengangkat atau tidak, ternyata. Oke. Jadi intinya adalah kalau nyari masker peel off tuh nggak perlu yang sampai sakit banget buat memastikan itu bersih ya kan. Gue tuh dulu selalu ngerasa semakin gue ngerasa sakit, semakin bulu-bulu gue cabut juga, gue ngerasa itu gue bersih gitu kan. Ternyata enggak juga ya. Oke, tadi udah kita sebutin semua produk baru yang datang ke meja editorial di minggu ini. Dari 4 produk ini kira-kira produk mana sih yang pengen banget kalian cobain atau yang udah dicobain? Kalau misalkan kalian udah pernah nyobain, silahkan komen di bawah. Kalau misalkannya belum, silahkan beli dan review di FDM. Iya, karena ini semua produk baru, pasti reviewnya masih sedikit atau mungkin belum ada. Mungkin ada beberapa lah yang karena ini udah existing produk kan, jadi bisa kalian lihat. Tapi untuk shades barunya silahkan dicoba. Dan jangan lupa komen juga di bawah yang paling racun dari semua ini mana. Kalau gue jujur, ya ini sih agak amazing sih ya. Jujur karena menurut gue dengan harga yang affordable, dia tuh punya kemampuan yang lumayan oke lah gitu ya. Banyak manfaatnya. Oke, kalau kalian gimana? Sharing di komen seperti biasa. Thank you guys so much for watching and until next time. Bye!